Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat pagi dan ini adalah hari yang ketiga atau Jumat yang ketiga dari kita libur tidak melaksanakan sholat Jumat dalam rangka menghindari penyebaran penyakit atau virus COVID-19, COVID-19. Para ulama seluruh dunia, baik itu yang ada di tanah suci, haram, ataupun yang ada di Mesir, ataupun juga yang ada di negeri kita, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak berkumpul, termasuk juga tidak melakukan sholat Jumat, dan juga sholat berjamaah 5 waktu bersama-sama di masjid. Dan kita mendapatkan uzur yang syar'i untuk tidak melakukannya, termasuk juga sholat Jumat. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW itu pernah bersabda, bunyinya begini, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha tabba'allahu ala qalbihi. Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan biha, dengan meremehkannya, menggampangkannya tanpa ada uzur yang syar'i, tabba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Ini adalah hadis yang sahih secara riwayat Sahih Muslim. Jadi banyak di antara kita yang kemudian menganggap bahwa hadis ini melarang kita untuk meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali, berarti itu sudah ditutup hatinya. Namun, banyak juga di antara kita yang kurang teliti ketika membaca matan hadis ini. Matannya itu bukan cuma sekedar tarakal Jumat, thalatha juma'in, bukan hanya sekedar meninggalkan 3 kali Jumat, tapi ada lafaz tahawunan biha. Tahawun, memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Nah, jadi kalau memang dasarnya malas, ogah-ogahan, semaunya, begitu ya, dengan cara yang tidak ada udzur syar'inya, memang Allah akan tutup hatinya. Seperti itu. Tapi dalam kasus COVID-19 ini, kasusnya beda lagi. Ini adalah kejadian yang kaitannya dengan masalah madarat, ya, dengan masalah madarat. Madarat itu harus dihindari, wadararu yuzal, gitu ya. Dan ini bukan hanya satu madarat, tapi timbal balik antara kita memberi madarat kepada orang lain atau kita akan menerima madarat dari orang lain. Ini ada kaidahnya yang sumbernya dari hadis Nabi juga, la darara wa la dirara. Dan resikonya madarat ini kalau lebih realnya bukan sekedar merusak, tapi juga kematian. Korban dari virus corona ini sudah cukup banyak yang meninggal, walaupun yang sembuh juga cukup banyak. Artinya ini sesuatu yang madarat. Datangnya kita ke masjid itu berarti kita berkumpul dengan orang banyak. Apalagi sholat Jumat yang dalam mazhab Syafi'i itu mau tidak mau harus minimal 40 orang. Lain kalau Anda itu bermazhab Hanafi yang boleh 3 orang. Sedangkan mazhab Syafi'i mau qaul qadim mau qaul jadid seluruhnya mengatakan 40. Tidak ada yang mengatakan bahwa qaul qadimnya Syafi'i itu adalah boleh 3 orang saja. Itu ghalat, kata Al-Imam An-Nawawi. Kalau kita baca dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, bahwa tidak ada pendapat di kalangan para ulama Syafi'i yang membolehkan 3 orang saja sholat Jumat. Tapi kalau Anda mau mengatakan ini adalah mazhab Hanafi, silahkan saja, itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Hanya saja dalam mazhab Hanafi 3 orang boleh sholat Jumat, tapi ada syaratnya, harus ada izin dari pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada izin dari pemerintah atau tidak? Gitu kan? Nah, sementara kita di Indonesia, baik itu pemerintahnya atau para ulamanya, semuanya sepakat untuk tidak dulu mengadakan sholat Jumat. Dan kalaupun ngotot juga mau sholat Jumat, minimal 40. Nah, masalahnya sekarang kalau Anda ingin mengadakan sholat Jumat juga dan hadir di masjid, siapa yang bisa menjamin bahwa yang hadir itu kira-kira mencukupi tempatnya? Kan begini, katanya harus ada jarak. Misalnya ada 1 meter, 2 meter, dan sebagainya kan. Nah, sekarang kalau ada satu masjid menyelenggarakan sholat Jumat, lalu orang-orang pada dengar, karena di mana-mana tidak ada sholat Jumat, lalu orang tumplek-blek ke situ. Siapa yang bisa jamin bahwa jarak safnya itu akan tidak rapat? Karena pada dasarnya kita akan mengatakan bahwa ya sholat itu harus rapat, gitu kan. Jadi kalau di satu sisi negara, ulama mengatakan jangan dulu melakukan sholat Jumat, ini bukan semata-mata cuma karena larangan itu, tapi memang nanti kalau pada datang dan kemudian pada kumpul, dan kumpul akan jadi banyak, dan banyak itu akan terjadi penularan, maka itu madarat.
yang harus dihindari. La darara wa la dirar. Nah, kaitannya dengan hadis Muslim yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan biha, yang dengan menggampangkan begitu saja, ini kaitannya dengan virus corona menjadi connect. Virus ini adalah madarat. Jadi kalau kita meninggalkan sholat Jumat, mau jangankan 3 kali, 30 kali sekalipun, kalau emang karena ada virusnya, ya berarti kita tidak masuk dalam kategori yang tahawunan biha. Tidak termasuk. Maka juga tidak termasuk yang disebutkan tabba'allahu ala qulubi. Allah menutup hatinya. Itu tidak termasuk juga. Maka harus memahami hadis ini dengan tepat. Jangan dibaca sepotong-sepotong, jangan hanya pakai perasaan tapi pakai ilmu, pakai logika. Ketika kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan malas-malesan, tidak ada alasannya, itu berdosa. Itu akan ditutup hatinya. Tapi ketika ada virus corona dan virus ini kemudian harus dihindari, jangankan cuma 3 kali, 30 kali sholat Jumat pun kita harus hindari. Kenapa? Menghindari kematian, menghindari madarat itu harus didahulukan. Wad-dararu yuzal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.